Dia Yesus telah mati bagiku, dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia segala pujian, hormat, serta syukur kekal selamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Doa pembukaan sekaligus firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah pendalaman Alkitab, di mana pada sore petang malam hari ini kita mendapat kesempatan kembali dari Tuhan untuk bersama-sama dalam ibadah ini. Mari sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, ada baiknya kita mau buka hati kita dan kita mau berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, Bapa yang begitu mulia dan begitu kudus, bahkan Engkau Maha Kudus.
Terima kasih Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami mendapat kesempatan kembali untuk datang di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sebagai imam besar yang mengimami ibadah kami, sehingga kami boleh tahu Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu selanjutnya dengan mengikuti Tuhan pendalaman Alkitab di kitab Wahyu ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus sebagai guru yang akan mengajar kepada kami, memberi hikmat akal budi kepada hamba-Mu, dan juga menerangkan dalam pikiran hati dari jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, dan Tuhan mau sucikan juga ruangan ini, ruangan tempat kami memberitakan firman-Mu ini, sekitar kami, bahkan juga di rumah dari jemaat-Mu Tuhan, yang ikut di dalam acara Zoom ini. Roh Kudus mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, pekerjaan-Mu yang kudus ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih, segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus, dihancurkan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan pemberitaan firman Tuhan sebentar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, oleh kemurahan Tuhan kita kembali dalam PA kali ini. Kita akan menekuni kembali kitab Wahyu pasal yang ke-11 ya, di mana kita sampai pada sangkakala ke-7 ya. Di dalam pasal 11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan yang ke-19 ya. Dari hal sangkakala ke-7 dan nyanyian puji-pujian para tua-tua. Saudara, ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya, yang pernah terjadi di surga, di mana pada waktu itu seluruh tua-tua, ada 24 tua-tua ya, yang ada di hadapan Allah itu, mereka semua memuji nama Tuhan ya, seperti saudara tadi barusan nyanyikan pujian ya, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mengapa ada puji-pujian dari tua-tua ini ya? Saudaraku, ini bukan tua-tua ya dari jemaat biasa ya, seperti di gereja kita juga ada tua-tua, bukan seperti itu, tapi mereka itu adalah tua-tua ya, yang ditempatkan oleh Allah sendiri di hadapan tahtanya ya, mengelilingi tahta Allah dan selalu berhadapan dengan Allah secara pribadi. Nah, pada waktu itu mereka menaikkan puji-pujian karena apa? Karena pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya ya. Jadi pada waktu itu kita lihat sebagai pemerintahan itu jadi ambil alih oleh Tuhan. Tidak ada lagi pemerintahan di dunia ini yang terdiri dari ya banyak negara, juga ada presiden, ada raja, ada ratu ya. Semuanya itu sudah tidak ada lagi, karena pada waktu itu yang menjadi penguasa ya satu-satunya itu adalah Allah pribadi. Mari kita ikuti pembacaan. Silakan nanti Saudara Hendri akan membantu saya untuk membacakannya ya. Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang 19. Ya. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 15 sampai dengan 19. Ayat 15 sampai dengan 19. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan juga akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah selama-lamanya ya. Dan sementara, seperti halnya juga kalau kita lihat pemerintahan di dunia ini ya dibatasi dengan waktu ya, beberapa periode, ada 1-2 periode 5 sampai 10 tahun, ada kalanya juga karena usia ya, kadang-kadang begitu saja. Tapi pemerintahan nanti yang dipegang oleh Tuhan ini kekal selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk
di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Iya, mereka tersungkur dan menyembah Allah. Jadi pujian dan hormat yang dipersembahkan oleh mereka itu ya, ketika malaikat itu menyuarakan meniup sangkakalanya, terdengar suara nyaring dalam surga, di mana diberitahukan bahwa pemerintahan dunia ini dipegang oleh Tuhan, itu disambut dengan satu pujian ya, dengan 24 tua-tua ini dia tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata, 17. Kata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena ada dan sudah ada ya. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Puji Tuhan ya. Ini suatu kejadian yang luar biasa yang akan terjadi nanti ya pada saat sangkakala ke-7 dibunyikan. Kemudian ayat 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ya. 19. Ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat, dan deru guruh, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Iya, terlihat bait suci Allah di sorga, dan kelihatan di situ tabut Allah. Ya, tabut Allah yang kita kenal ya adalah tabut yang dibuat ya oleh Musa. Ya, menurut contoh dari sorga, ternyata itu tabut Allah itu ada di sorga ya pada waktu itu. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa, di mana semua peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama itu ya mengenai tabernakel itu digenapkan. Haleluya. Saudara, pada saat sangkakala ke-7 dibunyikan, ya di situ dikatakan terdengar suara nyaring dalam surga. Ya, katanya pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudaraku, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan. Pada saat pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan, di sana Tuhan yang memerintah, ya. Tuhan akan menegakkan keadilan di dunia ini. Saudara, kalau di dunia ini pemerintahannya dipegang oleh manusia, selalu ditandai dengan kekurangan, ya, selalu ditandai dengan kekacauan, ya, itu yang terjadi di dunia ini, ya, saudaraku. Tetapi kita melihat kalau satu saat pemerintahan itu dipegang oleh Allah sendiri, maka pemerintahan itu akan menjadi pemerintahan yang adil, ya, di mana ini juga menjadi kerinduan kita sekalian ya, kita mendapatkan satu pemimpin ya yang adil, yang bijaksana, ya. Saudara, kalau dunia ini pemerintahnya dipegang oleh manusia, selalu ditandai dengan kekacauan. Ada kerusuhan ya terjadi di mana-mana dan tidak ada damai. Itulah ciri khas dari pemerintahan di dunia ini, ya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 2. Coba kita baca kitab Mazmur pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi ini apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu 11 tadi itu juga jauh-jauh hari ya, dalam beberapa tahun sebelumnya itu dalam kitab Mazmur ya, itu sudah dinubuatkan ya
mengenai kerusuhan bangsa-bangsa ini. Kerusuhan bangsa-bangsa ini, saudara, itu disebabkan karena apa? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakatan bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ya, jadi karena mereka melawan Tuhan, maka kemudian mereka juga mendapat pembalasan dari Tuhan. Ya, kita lihat saudara, karena pemerintahan di dunia ini selalu bersirikan ya melawan Tuhan, maka mereka juga akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi kerusuhan di mana-mana ya. Tuhan izinkan terjadi bela, bencana dan sebagainya. Itu semuanya adalah untuk menyadarkan manusia. Tapi kita melihat ya sejauh ini manusia itu masih bermusuhan dengan Allah dan tidak mau berdamai dengan Allah. Ya. Nah, kita lihat saudara tentang ayat 10 dan 12 sekarang ya. Mazmur pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12. Mazmur 2 ayat 10 sampai dengan 12. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Ya, dihimbau supaya ya raja-raja di dunia ini mau terima pengajaran. Kita lihat Sofia, pemerintahan di dunia ini masih banyak juga dari mereka ya. Memang ada yang takut kepada Tuhan, itu ada ya, karena background dari raja ini atau presiden ini adalah orang beriman ya, takut kepada Tuhan. Tapi ada kalanya juga mereka yang tidak takut kepada Tuhan. Nah, dihimbau supaya raja-raja itu bertindak bijaksana. Terimalah pengajaran ya. Betapa pentingnya pengajaran itu juga harus diterima oleh para pemimpin-pemimpin bangsa supaya dapat menjalankan tugasnya ya dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Terus kemudian ada anjuran selain itu ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Iya, dihimbau untuk beribadah kepada Tuhan dengan takut dan mencium kakinya dengan gemetar ya. Ini adalah ajakan, anjuran firman Allah untuk umatnya ya, supaya mereka melakukan ibadah itu dengan takut dan gentar. Ya. Ayat 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya. Jadi kita lihat Sofia, ada satu benang merah ya antara kitab Wahyu 11 tadi dengan Mazmur 2 ini ya. Bagaimana itu benang merah bisa menyambung ya, yaitu dalam hal kondisi bangsa-bangsa yang rusuh ya, karena raja-rajanya melawan Tuhan ya, dan Tuhan menghimbau di sini supaya raja-raja itu dan pemimpin-pemimpin ya bangsa itu takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar ya. Nah, kemudian di dalam Wahyu 11 ayat 18 dikatakan semua bangsa telah marah ya, marah kepada siapa? Ya, kepada raja yang diurapi tadi ya, dalam Wahyu 11. Coba kita kembali kepada kitab Wahyu 11 ya. Mereka marah kepada siapa? Marah kepada raja yang diurapi tadi. Ya, Wahyu 11 ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 ya. Akan dibaca kembali. Wahyu 11 ayat 15. Ya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya. Jadi mereka marah itu kepada ini, raja yang diurapi, ya. Raja yang diurapi itu menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri, ya, yang dinubuatkan ya di dalam kitab Wahyu itu, kegenapannya itu nanti dia akan menjadi raja dari segala raja ya. Jadi semua kerajaan di dunia ini ada di bawah kekuasaannya. Saudaraku, selama dunia ini menolak dia, membenci dia ya,
dunia itu berada di dalam bayang-bayang hukuman Allah. Sebab dikatakan dalam dalam Injil Yohanes 3 ayat 18, ya, coba dibaca Yohanes 3 ayat 18, di sana dikatakan orang yang percaya kepadanya itu tidak dihukum. Ya, yang tidak percaya dia memang berada di bawah hukuman. Ya, coba dibaca. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Karena tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah, karena menyangkal, ya, karena menolak, bahkan menghina, ya, Anak Tunggal Allah, maka mereka itu ada di bawah bayang-bayang hukuman Allah. Itulah sebabnya Allah mengambil tindakan, ya, untuk bertindak menghukum mereka, ya, karena mereka menolak, melawan, ya, kepada Anak Tunggal Allah. Pada saat Tuhan memerintah atas dunia ini, keadilan itu nanti akan ditegakkan. Selama ini kita belum pernah melihat, ya, negara itu adil dan makmur, ya, itu juga menjadi cita-cita, ya, dari bangsa kita, ya, memiliki, ya, negara yang adil dan makmur, ya. Tapi itu masih belum tercapai seluruhnya. Sebab keadilan yaitu salah satu juga dari sila, ya, Pancasila, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, ini juga masih belum tercapai, ya. Dan memang saudara, untuk mencapai itu memang tidak mudah. Sekian lama bangsa kita merdeka juga masih, ya, belum tercapai seluruhnya. Tapi kita tetap berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa, ya, Bapak Presiden dan juga para pembantu-pembantunya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan, ya, dengan bijaksana. Memang itu juga menjadi himbauan dari firman Tuhan supaya kita menaikkan doa syafaat, ya, untuk bangsa, untuk pemimpin bangsa, ya, dan juga untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan, ya. Lalu kemudian pada saat Tuhan memerintah atas dunia ini, ya, di situ dikatakan keadilan ditegakkan, ya. Keadilan ditegakkan. Dia akan menghakimi manusia. Dalam pasal 11 kitab Wahyu tadi ayat 18. Orang mati dihakimi. Coba tolong dibaca ulang ayat 18. Ya. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-18. Ya. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, ya, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, ya, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan ya. bumi. Jadi ada satu waktu nanti di mana orang mati ini akan dihakimi, ya. Dan yang menjadi hakim itu adalah raja yang diurapi ini, ya. Raja yang diurapi oleh Allah ini itu adalah pribadi Kristus sendiri. Dia akan menghakimi semua bangsa, semua suku bangsa, semua bahasa itu nanti akan berhadapan dengan pribadinya dan akan dihakimi. Kemudian di sini juga disinggung tentang memberi upah, ya, kepada hamba-hambamu, ya. Jadi di samping, ya, ada penghakiman, juga ada pemberian upah. Suatu siapakah yang dihakimi, ya? Ya tentunya adalah bangsa-bangsa di dunia ini. Apalagi bangsa-bangsa yang melawan dan tidak mau menerima anak Allah, ya, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Itu nanti akan dihakimi. Dan di situ dikatakan setiap perbuatan itu akan dihakimi oleh Allah, ya. Jadi tidak bisa menghindar. Sebab nanti yang menjadi saksi, ya, pada waktu seorang itu dihakimi itu adalah perbuatannya. Perbuatannya selagi dia hidup di dunia ini, ya. Selagi dia hidup di bumi ini, bagaimana dengan perbuatannya? Ya, perbuatannya itulah yang nanti akan dipakai untuk menjadi saksi bagaimana dia selagi hidup itu. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14. Mari kita akan baca, ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya,
Jadi Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi tidak ada artinya, ya tidak ada gunanya lagi menyembunyikan dosa. Ya, sebab kalau dosa itu disembunyikan, toh nanti Allah itu akan membukakan. Ya, itu sebabnya ada baiknya selagi kita masih hidup, masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Tuhan ini untuk menata hidup kita, untuk menjadi lebih baik, ya, supaya kita boleh nanti satu waktu kalau peradilan itu sudah tiba waktunya, kita bukan berada pada posisi yang bersalah, tapi yang sudah dibenarkan, ya, yang sudah dibela oleh Tuhan. Jadi semua, ya, setiap perbuatan itu akan dibawa ke pengadilan yang berlaku atas semua segala sesuatu, ya. Nah, kalau kita rangkaikan itu dengan Roma, ya, Roma sekarang. Roma 14 ayat 9 sampai dengan 12. Roma pasal 14 ayat 9 sampai dengan 12. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, Ya. supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Ya. Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan Ya. semua orang akan memuliakan Allah. Ya. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya. Dan segala perbuatan kita, baik itu baik maupun itu jahat, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, jadi jangan berpikir lagi kalau kita ini masih bisa menyimpan, ya, menyembunyikan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Semua harus diselesaikan, ya, supaya jangan nanti itu menjadi halangan, ya, pada waktu Tuhan itu akan membela kita, ternyata kita masih simpan dosa. Nah, saudaraku, Tuhan katakan tadi, dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, ya, puji Tuhan. Jadi sebelum Tuhan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, maka di situ dikatakan Tuhan itu akan memberi upah, ya. Sampai Tuhan menghakimi, Tuhan akan memberi upah, ya. Dan upah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabi, orang-orang kudus, ya. Itu upah yang akan diberikan kepada semua orang kudus, ya, kepada para nabi-nabi, kepada para hamba-hambanya. Coba kita baca sekarang di dalam kitab Ibrani, ya, surat Ibrani, pasal yang ke-10. Surat Ibrani, pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu Ya. janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena Ya. besar upah yang menantinya. Ya, karena besar upah yang menantinya. Jadi sangat disayangkan, saudara, kalau ada orang melepaskan kepercayaannya. Ya, tentunya ini banyak dijumpai adalah orang yang murtad, ya, yang berpindah agama, berpindah keyakinan, berpindah kepada kepercayaan, ya, tidak lagi menyembah Tuhan, ya, Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, melainkan dia berpaling kepada ilah lain. Nah, ini sangat disayangkan. Kalau nanti sampai dia itu melepaskan kepercayaan ini, berarti dia kehilangan upah. Upahmu besar yang menantimu, ya, puji Tuhan. Nah, kemudian pasal 11 sekarang, ayat 6 dan ayat 26. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi upah itu, ya, kalau di dunia ini kita
kita juga ya dijanjikan upah, ya. Tapi upah yang terbesar itu nanti kita terima di surga. Upah di dunia ini kita terima sebagai satu pemberian Tuhan, misalnya ya kita sakit disembuhkan. Nah, itu juga upah, ya. Kekurangan dicukupi, bimbang diteguhkan imannya, itu juga upah, ya. Tetapi upah yang dijanjikan Tuhan yang besar itu adalah upah nanti di surga. Dan itu akan diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, kata firman Tuhan. Sekarang kita baca ayat yang ke-26. Ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab Ya. pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, jadi yang dimaksud di sini itu adalah Musa. Kita tahu sebenarnya bahwa Musa ini adalah seorang Ibrani, ya, yang dimana oleh ayahnya dan ibunya, karena pada waktu itu ada peraturan ya undang-undang dari Firaun bahwa bayi yang dilahirkan, bayi laki-laki itu akan dibuang di Sungai Nil, ya, menjadi santapan buaya Sungai Nil. Nah, itu persis hari masa kecilnya Musa itu. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Musa ini dibuatkan sebuah perahu kecil ya dari pandan. Kemudian perahu itu dipakal luar dalamnya, ditir ya, lalu kemudian Musa itu ditaruh di perahu kecil itu sambil diawasi oleh kakaknya ya dari jauh. Maka Musa dibawa oleh aliran Sungai Nil itu sampailah di mana tempat putri Firaun itu lagi atau sedang mandi. Nah, pada waktu itu Musa ditemukan, ya. Lalu putri Firaun melihat Musa ini elok, ya, elok parahnya. Kemudian tergerak dia untuk memungutnya, untuk mengambilnya, diangkat menjadi anak. Jadi kalau kita lihat Musa ini sudah menjadi keluarga istana, ya tentunya segala fasilitas itu dia dapatkan, ya. Tetapi dia mengatakan di sini ya dalam ayat yang ke-26 ini, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya. Jadi semua harta Mesir yang dia dapat, fasilitas-fasilitas segalanya itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dia terima di dalam Kristus, ya, yaitu tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal, ya. Ini menjadi keyakinan kita bahwa sangat berharga sekali kalau kita ini memiliki kekayaan di dalam Kristus Yesus. Ya, di sini dikatakan sebab kepadanya sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Nah, ini satu pandangan ya, satu pandangan ke depan yang dimiliki oleh Musa, ya. Dan ini menjadi contoh buat kita orang beriman. Kalau saat ini kita mungkin ya sedikit merasakan penderitaan pada waktu kita hidup di dunia ini, mungkin ada sengsara ya, penderitaan. Tetapi Rasul Paulus katakan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Nah, ini seperti ayat ini ya. Rasul Paulus juga mengatakan sebenarnya bahwa kemuliaan yang akan datang itu tidak sebanding dengan kesengsaraan yang kita alami di dunia ini. Sebab itu bertahanlah, saudara mengalami penderitaan ya hari-hari ini, mungkin saudara dihadapkan dengan banyaknya persoalan hidup, ya bertahanlah. Sebab apa? Saudara sedang menjalani satu perjalanan di mana kita nanti akan mendapat upah kita besar di surga, ya. Puji nama Tuhan. Lalu kemudian kita lihat selanjutnya di dalam 2 Yohanes ayat yang ke-8. 2 Yohanes ayat yang ke-8. Suratan 2 Yohanes ayat 8. Pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Waspadalah ya, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi ya, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, ya. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah, puji Tuhan, ya. Ayat-ayat yang baru kita baca semua bicara tentang upah, ya. Tentang upah yang akan kau terima sepenuhnya nanti. Puji nama Tuhan, ya. Dan yang terakhir di dalam Wahyu 22, ya, ini tentang upah
yang akan kita terima pada nanti kedatangan Tuhan. Ya, Wahyu 22 ayat yang ke-12. Ya. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya, aku datang segera membawa upahku, kata Tuhan Yesus, untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini satu fakta, saudara, bahwa nanti kedatangan Tuhan itu nanti kita akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini, mungkin ya kita ya sedikit banyak kita juga pikul salib, mungkin dalam sengsara, dalam penderitaan. Saudara, memang penderitaan yang kita alami ini berbeda. Kalau saudara hidup di kota dibanding dengan yang di desa, di pedalaman, ya, di pesisir, itu hidup mereka lebih susah, ya. Tapi mereka juga ya dihimbau oleh Tuhan supaya mereka bertahan. Ya, kita juga bertahan. Sebab jika nanti pada waktu kedatangan Tuhan, Tuhan itu akan bawakan kepada kita upah, ya, upah yang besar yang akan kita terima nanti. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, itu dikatakan dalam Wahyu 11 ayat 15b tadi. Coba tolong dibaca ulang. Wahyu 11 ayat 15b. Pemerintahan di dunia ini dipegang oleh Tuhan untuk Wahyu selama 11 ayat 15b. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. ya. Dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi pemerintahannya kekal, saudara, sebab dia adalah abadi. Dia kekal. Dia tidak dibatasi dengan usia. Ya. Kalau raja di bumi ini, presidenkah, raja, perdana menteri kah, ya dibatasi dengan usia. Kalau sudah sampai usianya, sudah waktunya, ya mau kemana lagi? Ya, pasti pulang. Ya, pulang kepada Sang Pencipta. Nah, kita lihat, saudara, tetapi pemerintahan di dunia ini dipegang oleh Tuhan untuk selama-lamanya, berarti abadi, kekal. Ya, nah, suara itu yang mengatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Suara itu ditanggapi dengan serius, ya. Suara itu ditanggapi dengan serius oleh 24 tua-tua yang duduk di hadapan tahta. Ya, mereka berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Puji Tuhan, ya. Direspon dengan bulat, ya, suara bulat dari 24 tua-tua itu. Dengan serentak mereka berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Respon ini dinyatakan secara spontan ya oleh 24 tua-tua. Siapa saja yang mendapat upah di situ. Di situ disebutkan siapa? Hamba-hamba Tuhan. Ya. Kemudian nabi-nabi. Ya. Coba tolong dibaca ayat 18. Ya. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, ya, nabi-nabi, ya, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, ya, kepada orang-orang kecil, ya, dan orang-orang besar, ya, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. ya. Jadi kita lihat saudara bahwa Tuhan nanti akan memberi upah. Siapa yang mendapat upah? Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, orang-orang kudus, mereka yang takut akan nama Tuhan. Orang kecil, orang besar. Saudara termasuk yang mana? Ya, kalau saudara hamba Tuhan termasuk di situ, ya. Atau saudara adalah orang-orang kudus termasuk di situ. Nabi-nabi termasuk di situ. Dan mereka yang takut akan nama Tuhan itu nanti akan mendapat upah. Jadi takutnya kita kepada Tuhan itu bukan tanpa alasan, ya, sebab nanti itu ada imbal baliknya, ya, yaitu upah, ya,
yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir dalam Wahyu 11 ayat 19, itu bicara mengenai terbukanya bait suci Allah. Coba dibaca, Wahyu 11 ayat 19. Wahyu pasal 11 ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, Ya. dan kelihatanlah tabut perjanjiannya Ya. di dalam bait suci itu. Ya. Dan terjadilah kilat dan deru guluh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya. Saudara, di sini dikatakan terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Jadi ini bukan bait suci yang ada di bumi, yang disuruh Allah membangun ya oleh Musa. Bukan itu, tapi bait suci di sorga. Ya. Dan juga di sana kelihatan tabut Allah itu ada di sana. Saudara, kita dibawa kembali untuk melihat ya secara tabut Allah ini. Allah pernah berpesan kepada Musa agar membuat kemah suci, ya kemah suci tabernakel, menurut contoh yang diperlihatkan Allah pada Musa. Itu bisa kita baca ayatnya dalam Keluaran 25, Keluaran pasal 25, ayat 8 dan 9. Keluaran 25 ayat yang ke-8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, itu kemah suci. Dan Tuhan berjanji akan diam di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, jadi perintah untuk membuat kemah suci atau tabernakel itu Allah sendiri yang memerintahkan, ya, untuk mengatur ibadahnya umat Allah, ya, umat Israel pada waktu itu. Jadi ini yang harus terjadi terus-menerus, ya, sampai sekarang ini. Ya, memang itu diperuntukkan untuk bangsa Israel. Tapi kita ini adalah bangsa Israel yang rohani, ya. Kita juga oleh Tuhan di dalam ibadah itu juga diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan juga mengatur seperti yang sudah pernah Tuhan pakai untuk mengatur ibadahnya orang Israel pada waktu itu. Nah, saudaraku, kalau Allah pernah berpesan kepada Musa agar membuat kemah suci, menurut contoh yang diperlihatkan Allah pada Musa, hal ini mengingatkan kita agar ibadah kita ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, Tuhan mengingatkan Musa agar membuat kemah suci yang sesuai dengan yang ada di surga. Jadi tidak seenaknya saja. Tapi Musa harus membuat itu menurut blueprint, contoh yang dari surga. Jadi ada contohnya. Ibadah kita juga demikian, saudara. Kita mendapat contoh tentang ibadah yang memakai sistem tabernakel. Tuhan mengingatkan Musa akan membuat kemah tabernakel yang sesuai dengan yang ada di surga. Mengapa kita harus belajar tabernakel? Sebab Tuhan itu berfirman dari dalam tabernakel. Nah, itu yang harus kita ketahui ya. Imamat pasal 1 ayat yang pertama ya. Imamat 1 ayat yang pertama. Imamat pasal 1 ayat yang pertama mengatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Dari mana? Tuhan berfirman dari mana? Dari dalam kemah pertemuan. Berarti dari dalam tabernakel. Ya. Tuhan berfirman dari sana. Ya. Saudaraku, waktu bait Allah itu terbuka, maka tampaklah tabut perjanjian Allah dalam bait suci itu. Nah, tabut perjanjian Allah ini adalah tempat untuk di mana Allah itu bertemu dan berbicara kepada umatnya. Nah, itu Allah berbicara, bertemu dengan umatnya itu ada di tempat yang disebut tabut perjanjian itu. Coba dibaca Keluaran 25 ayat yang ke-22. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-22. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-22. Ya. Mengatakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, engkau dari atas tutup pendamaian itu, ya, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, ya, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu. dengan engkau
tentang segala tentang sesuatu, ya, sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu ya. untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi tabut perjanjian ini tempat di mana Allah bertemu dan berbicara kepada umatnya. Ya, itu sebabnya saudara kalau kita melihat, ya memang kalau kita perhatikan setiap kali kita ibadah itu yang kelihatan itu adalah pengkhotbah, ya gembala, ya gembalakah, yang berkhotbah pada waktu itu atau penatua, ya pokoknya yang berbicara di situ adalah seorang yang sedang berkhotbah. Tapi sebenarnya itu adalah wakil Allah, ya hamba Tuhan itu wakil Allah, mewakili Allah untuk bertemu dan berbicara dengan umatnya. Sebab itu kita harus bisa menghargai siapapun hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu harus kita hargai. Sebab pada hamba Tuhan itu ada pesan dari Tuhan yang harus disampaikan kepada umatnya. Nah, disitulah Allah mau bertemu dan berbicara kepada umatnya. Di mana? Di dalam tabut perjanjian itu. Tabut Allah ini terdiri dari tutup dan petinya. Kalau tutupnya itu semata-mata adalah emas yang tulen. Semua full emas yang terdiri dari 2 kerup, ya ada 2 kerup di situ kanan dan kiri. Lalu kemudian alasnya, tutupnya itu menunjuk pada pribadi Yesus sendiri. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menaungi gereja Tuhan. Allah Tritunggal. Sebab itu kita berpegang kepada pengajaran Allah Tritunggal, ya. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Itu yang mengayomi peti atau mengayomi gereja Tuhan. Sebab peti itu sendiri yang terbuat dari kayu penaga itu adalah gambaran dari gereja Tuhan yang diayomi oleh pribadi Allah Tritunggal. Peti itu sendiri disalut dengan emas. Jadi tidak nampak warna kayunya yang hitam, yang jelek itu. Sifat manusia yang jelek itu sudah disalut dengan sifat keilahian Allah, sehingga yang nampak di hadapan Allah itu adalah kesucian. Ya, itulah gereja yang masuk dalam kesempurnaan nanti. Puji Tuhan. Nah, kita melihat saudara, tabut perjanjian itu seluruhnya bicara dari hal nikah kudus antara Kristus sebagai mempelai laki-laki surga dan gerejanya sedang mempelai perempuannya. Ya, saudaraku, manusia daging kita ini itu yang harus benar-benar ya ditutup dengan sifat-sifat ilahinya Allah, supaya nanti yang Allah lihat, yang Allah nampak dari kehidupan kita itu adalah emas ya semata-mata. Puji nama Tuhan. Nah, Tuhan ingin menjadikan kita sidang yang dikasihinya, sidang yang salut dengan sifat ilahinya Allah. Itulah yang kita bisa pelajari malam hari ini dalam kitab Wahyu pasal 11 mulai ayat 15 ya, dan seterusnya tadi, di mana berbicara tentang sangkakala yang ketujuh dan nyanyian puji-pujian dari para tua-tua. Kiranya firman Allah yang kita terima malam hari ini membuka wawasan kita, membawa kepada kita lebih mengetahui dan mengenal tentang surga. Ya, sebenarnya Allah yang ada di surga itu juga menghendaki supaya manusia yang diciptakan memang dari semula. Allah menciptakan manusia itu adalah menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan itu berarti Allah menaruh perhatian kepada ciptaannya ini. Ya, jadi Adam dan Hawa, manusia yang pertama diciptakan Allah itu begitu mulia. Dan Allah ingin kemuliaannya itu ya nampak kembali dalam gerejanya. Walaupun Adam sudah jatuh dalam dosa. Dan kemuliaan Allah hilang, meninggalkan Adam. Tapi Tuhan ingin dan rindu sekali supaya kemuliaan Allah itu kembali ya di dalam tubuh Kristus, di dalam tubuh mempelai perempuannya, dan kitalah yang dimaksud ya. Betapa baiknya Tuhan ya. Betapa Tuhan itu memiliki satu rencana yang indah yang harus kita respon juga. Seperti tua-tua tadi merespon ketika mendengar suara malaikat itu mengatakan ya pemerintahan di dunia dipegang ya oleh Dia raja yang diurapi, itulah Kristus. Maka mereka menyembah Allah. Tidak ada yang menghalangi kita untuk menyembah Allah. Dan memang Allah lah yang layak kita sembah.
Mari saudaraku kita tutup ibadah pendalaman Alkitab. Ya, sebentar nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan nyanyikan sebuah pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Ya, biar nanti Henry akan nyanyikan nyanyian ini. Ya, dan kita siapkan. Betapa hatiku Berterima kasih Yesus. Haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku bagaikan bejana berguna bagimu. Mari sama-sama kita mau angkat puji Tuhan. Haleluya. Kita taruh cawan di dada kita. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pindahkan cawan di tangan kanan dan junjung tinggi, lebih tinggi dari kepala. Firman-Nya selanjutnya mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ini akan menjadi peringatan bagimu. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Selanjutnya dikatakan, bukanlah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, dan nanti saya minta saudara pendeta muda David Haryadi akan berdoa. Kita mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku. Nyanyikan Korea.
hanya permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, kebajikan kemurahan-Mu pagi malam hari ini Tuhan. Di mana Tuhan Engkau yang sudah berfirman atas kehidupan kami. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pemerintahan dipegang oleh pribadi-Mu sendiri Bapa. Oh, kami bersyukur kami saat ini Tuhan di dalam dunia perjalanan ini. Kami memiliki satu pengharapan di dalam Engkau kelak. Jikalau Tuhan waktu kami mungkin sudah berakhir, di mana Tuhan apa Engkau datang kembali, maka kehidupan kami akan berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Terima kasih dan Engkau akan membagikan upah atas setiap pribadi. Tuhan yang rindu Tuhan untuk hari kedatangan-Mu, di mana Tuhan kehidupan kami, yang saat ini Tuhan mungkin kami sudah bekerja bagi Engkau, ataupun yang kami belum bekerja apa-apa pun bagi Engkau Tuhan, biar dengan teguran firman-Mu boleh menyadarkan kehidupan kami, bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan, kami Tuhan ada upah yang menanti atas kehidupan kami. Sebab itu Tuhan Rasul Paulus juga berkata, jikalau kau hidup, aku hidup bagi Engkau Tuhan, untuk bisa menghasilkan buah-buah bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sebab kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau akan menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sebab itu Tuhan Engkau tolong berikan kemampuan atas kehidupan kami. Khususnya hari-hari ini kami juga dalam beribadah sungguh-sungguh Tuhan. Dalam melayani Engkau sungguh-sungguh. Sebab ibadah kami tepat dan persis seperti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Tidak lagi kehidupan kami Tuhan melihat hal ini dan itu, tetapi arah pandangan kami tertuju kepada sorga, Yerusalem, di mana Tuhan Engkau akan datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami akan percaya Tuhan Engkau sudah memberkati setiap pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu, lewat juga persekutuan tubuh dan darah yang sudah menyatu, memberkati, menguduskan kehidupan kami semuanya. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan, semuanya diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Dan pada malam hari ini kami berdoa buat hamba-Mu, gembala kami yang sudah melayani kami dalam pemberitaan firman-Mu, kepakai pelannya hamba-Mu lebih jauh lagi. Berikannya roh hikmat, Tuhan berikan atas kehidupan hamba-Mu, urapan Tuhan yang kuat atas kehidupan hamba-Mu. Engkau juga memberkati Ibu Gembala, Tuhan berkati beliau, Tuhan juga pulihkan kembali. Agar Tuhan di hari mendatang Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan jika Tuhan izinkan gereja kami dibuka kembali, maka kami bisa beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih ini kerinduan hati kami Tuhan, agar kami bisa bertatap muka satu dengan yang lain di dalam persekutuan ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Memberkati jemaat Tuhan yang sudah berkumpul dalam persekutuan doa, dalam ibadah PA malam hari ini secara sungguh sudah duduk mendengarkan firman-Mu, yang sudah bersekutu makan dan minum perjamuan suci. Engkau berkati kami semua Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu yang lemah, kuatkan mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam kekurangan Tuhan mencukupinya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah Tuhan pada malam hari ini, dan kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan yang sudah berkenan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir.
Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah sekarang berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih cintanya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menaungi kita, menyertai kita dari malam hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya bersama katakan, amin. Terima kasih. Sekian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati.